Sosok itu menyeret kakinya Dewi, dibawa ke salah satu gua. Dewi tidak tahu lokasinya di mana, tapi posisi pada waktu itu dia itu antara sadar tidak sadar. Dia masuk di dalam gua, di situ dia melihat banyak sekali batu-batu bertumpuk seperti emas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang datang dari Mbak Dewi di Surabaya. Dia menceritakan ketika pada sekitaran tahun 2006 dirinya ini masih menjadi pelaku dari pesugihan yang dilakukan di Gunung Kawi. Nah, kenapa ini kok Mbak Dewi bisa sampai terjerumus ke dalam dunia pesugihan, dan setelah dia melakukan pesugihan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, cerita saya mulai dari sedikit mengulas tentang sejarah. Pangeran Diponegoro, kita semua tahu adalah seorang yang soleh dan alim dari Jawa. Dan beliau memutuskan untuk berperang melawan Belanda pada waktu itu di tahun 1825. Nah, 5 tahun berperang sampai pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda ini merasa kewalahan ya, dan rugi habis-habisan, rugi banyak sekali yang kemudian menyebabkan mereka mempunyai banyak hutang. Sampai kemudian Belanda ini punya siasat licik karena mereka merasa tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro. Nah, sampai pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda ini mengundang Pangeran Diponegoro untuk hadir. Nah, awalnya Pangeran Diponegoro ini diajak untuk diskusi. Nah, karena Pangeran Diponegoro ini adalah seorang muslim yang taat dan pada waktu itu adalah Idul Fitri, Pangeran Diponegoro ini memenuhi undangan dari orang-orang Belanda tersebut. Beliau hadir ya, tanpa ada pikiran negatif sama sekali. Pikiran Pangeran Diponegoro pada waktu itu adalah bentuk seorang muslim yang taat, memenuhi undangan. Nah, apalagi ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Dan ketika sampai di sana ternyata Pangeran Diponegoro ini ditipu. Pangeran Diponegoro ditangkap kemudian diasingkan ke Makassar beserta para pengikutnya. Nah, tapi banyak sekali pengikut-pengikut dari Pangeran Diponegoro ini yang tetap melawan pada waktu itu. Mereka menyebar ke pelosok-pelosok Nusantara. Ada yang menyebar ke daerah, ya, menyebar sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan mereka tetap melakukan perlawanan kepada Belanda. Karena Belanda ini memang dituding pada waktu itu sudah banyak merugikan orang-orang Nusantara. Nah, karena pada waktu itu memang belum ada Indonesia. Jadi mereka ini masih memperjuangkan pokoknya mereka itu melakukan perlawanan-perlawanan, ya, merasa bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang merdeka. Dan ketika mereka dijajah, ya sudah kewajiban mereka untuk melakukan perlawanan. Nah, disitulah banyak pengikut Pangeran Diponegoro ini tertangkap ya. Nah, yang unik di sini adalah ada satu kode-kode khusus, di mana para pengikut daripada Pangeran Diponegoro ini seperti memberi satu kode. Jadi kalau dulu ada rumah atau tanah yang didiami oleh orang dan di depan rumah tersebut ada pohon sawu, buah sawu, dan ada satu sumur di sebelah kanan rumah tersebut, bisa dipastikan mereka adalah para pengikut dari Pangeran Diponegoro. Jadi ini memang kode-kode yang sengaja disepakati oleh para pengikutnya, pengikut Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang apa arti dari kode pohon sawu yang ada di depan rumah? Sawu diambil dari kata sawu sufufaku, rapatkan barisan. Karena para pengikut dari Pangeran Diponegoro ini adalah muslim yang taat. Mereka melakukan segala sesuatunya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari syariat Islam. Maka hal-hal yang dijadikan kode selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Jadi pohon sawo di depan
Rumah itu ada filosofinya. Sawu sufufakum, rapatkan barisan. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, mereka tetap merapatkan barisan mereka, tetap melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, ada beberapa pengikut dari Pangeran Diponegoro yang mereka tentu mempunyai nama sendiri, mempunyai jabatan sendiri. Tapi ketika mereka mengatakan ia sedang mengasingkan diri atau menjauh dari kejaran Belanda, mereka ini memakai nama samaran. Nah, salah satu di antaranya ini adalah Eyang Jugo, yang kemudian beliau ini menetap di salah satu lereng Gunung Kawi yang ada di Malang, Jawa Timur. Sampai kemudian beliau itu melakukan kebaikan-kebaikan di sana. Pokoknya mengajari masyarakat di sekitar lereng gunung tersebut tentang pendidikan agama Islam, juga mengajari masyarakat di sana tentang teknik bertani yang baik. Sampai pada akhirnya beliau ini dikenal juga sebagai orang yang pokoknya sangat baik dan soleh. Lalu kemudian beliau juga meninggal di sana dan makamnya sampai sekarang ada di sana. Nah, di perkembangan zaman pada akhirnya entah kenapa sekarang daerah di Gunung Kawi itu dikenal sebagai daerah orang-orang yang mencari pesugihan. Tentu hal ini sangat tidak masuk akal, nggak beres. Karena Eyang Jugo itu adalah orang yang soleh, seorang yang taat dalam melakukan ibadah agama Islam. Tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka ini kemudian membelokkan nilai-nilai perjuangan dari Eyang Jugo yang merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro yang soleh. Sampai kemudian Gunung Kawi dikenal sampai hari ini sebagai tempat mencari pesugihan ataupun cari penglaris, apa itu namanya. Nah, hal inilah yang mungkin harusnya kita sadari bahwa masyarakat Indonesia terutama harus perlu sering-sering membaca sejarah, sering-sering belajar membaca tentang asal-usul kenapa sampai ada makam yang dikeramatkan seperti ini. Tentu kita semua dan juga saya sendiri sebagai pengagum Pangeran Diponegoro yang alim ulama tentu merasa keberatan dengan para pengikut Pangeran Diponegoro yang dijadikan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, kenapa saya ini bercerita, membahas sedikit tentang Pangeran Diponegoro? Karena hal ini berhubungan dengan makam Eyang Jugo yang ada di Gunung Kawi. Ada cerita yang masuk ya dari Mbak Dewi. Dia menceritakan bahwa dia ini pernah melakukan ritual pesugihan, ritual penglaris. Dia sampai pergi ke Gunung Kawi atas usul dari salah satu temannya. Jadi kita sebut saja namanya Dewi ya, samaran. Nah, pada waktu itu sekitaran tahun 2006, usianya itu menginjak 25 tahun dan pada waktu itu Dewi ini statusnya sebagai seorang janda yang punya satu anak. Nah, sebelum Dewi menjadi janda ini, dulunya Dewi ini seorang yang baik-baik saja. Sampai akhirnya dia itu kenal dengan seorang laki-laki. Mereka menjalin hubungan seperti pada umumnya. Mereka pacaran dan sempat pada waktu itu orang tua Dewi ini melarang hubungan mereka. Nah, laki-laki ini kita sebut saja Rois. Mereka menjalin hubungan dan orang tua Dewi ini sempat gak setuju. Karena orang tua Dewi ini merupakan orang tua yang tergolong religius. Dia selalu mendidik Dewi ini dengan nilai-nilai agama dari kecil. Jadi ayahnya Dewi ini merupakan wali, dia ini tidak terima, artinya sempat melarang. Udah, Duk, tidak usah dilanjutkan hubungannya dengan Mas Rois. Lebih baik cari laki-laki lain. Karena ayahnya Dewi melihat Rois ini kurang agamanya. Nah, pada waktu itu, usia Dewi kan masih muda, jadi dia masih mengandalkan egonya. Dia ini tidak menerima saran dari ayahnya sendiri, sampai kemudian Dewi ini menjalin hubungan dengan Rois yang pokoknya sampai terlalu dalam, sampai ke jeron. Dan pada akhirnya Dewi ini melakukan hubungan suami istri. Nah, tentunya ini juga melanggar daripada syariat agama dan sekaligus Dewi ini sudah mengkhianati kepercayaan ayahnya. Sampai kemudian Dewi ini hamil di luar nikah. Kemudian kan mau tidak mau Dewi ini menikah dengan Rois. Dan ketika mereka menjalin sebuah hubungan itu, setelah Dewi ini melahirkan anak pertamanya, Rois ini mulai menunjukkan sifat-sifat aslinya. Jadi Dewi ini seringkali dibentak, seringkali dipukuli. Sampai kemudian ayahnya Dewi ini sendiri tahu
Nah, ketika itu ayahnya sama ibunya kan sedang berkunjung ke rumah Dewi yang kebetulan tidak jauh dari situ. Mereka ini melihat Dewi ini lagi bertengkar sama Rois, suaminya. Mereka bertengkar dengan sangat hebat sampai-sampai ayahnya ini melihat Dewi ini dijambak rambutnya sama suaminya. Nah, ketika itu juga ayahnya marah dan tidak terima, dan pada waktu itu juga ayahnya Dewi ini meminta, ceraikan saja anakku, aku tidak terima, aku tidak mau anakku diperlakukan seperti itu. Nah, mereka pun akhirnya akan cerai. Akhirnya Dewi ini kembali ikut bersama orang tuanya, dan tidak lama kemudian Dewi ini mungkin merasa malu dengan ayah dan keluarga yang ada di sana, malu dengan tetangga. Dewi ini akhirnya pamit sama ayahnya untuk menjadi seorang TKW. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk menghidupi anaknya yang masih bayi pada waktu itu. Nah, karena ayahnya Dewi ini juga kemudian kasihan dengan Dewi dan memberi kesempatan Dewi untuk mencari penghidupan yang layak. Akhirnya ayahnya mengizinkan Dewi untuk jadi TKW ke Hong Kong. Berangkatlah Dewi menjadi TKW. Nah, sekitar 3 tahun berselang, Dewi pulang. Karena dia mengalami hal yang ini ya, tidak mengenakan ketika di luar negeri. Dia mengalami juga kekerasan. Sampai pada akhirnya dia di sana tidak kerasan dan kembali pulang ke Indonesia. Kemudian ayahnya Dewi ini memberi satu saran. Ya udah gini aja, tak beriin modal ya. Kamu itu buka usaha aja, tidak usah kerja lagi di luar negeri. Akhirnya Dewi ini pun setuju. Dia kemudian membuka satu warung yang tidak jauh dari situ, dari rumah orang tuanya. Nah, pada saat menjalani bisnisnya itu, Dewi ini seringkali mengalami cobaan. Jadi banyak tetangga-tetangga Dewi ini yang tidak suka dengan Dewi membuka warung itu. Seringkali Dewi ini mengalami diskriminasi, bisa dikatakan. Bahkan mengalami serangan-serangan secara verbal. Bisa 2 hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Dia ini seringkali dihujat. Entah apa yang membuat para tetangga ini menghujat Dewi. Sampai akhirnya Dewi ini tidak betah lagi untuk melanjutkan warungnya itu. Dan pada waktu itu, Dewi pamit sama ayahnya untuk pergi keluar kota. Dia membawa anaknya yang baru berusia 4 tahun pada waktu itu. Akhirnya Dewi ini pergi keluar kota bersama anaknya di daerah Jawa Tengah. Dia pergi ke sana. Kemudian di daerah tersebut ada satu kampus yang kebetulan sangat ramai sekali. Dan di sekitar kampus itu banyak warung-warung makan. Nah, Dewi ini kan membawa modal sisa dari tabungannya ketika dia itu bekerja di luar negeri. Nah, akhirnya Dewi berkenalan dengan seseorang yang akhirnya menjadi teman. Nah, kemudian temannya ini memberi saran kalau ada satu kios makan di situ yang kosong. Kebetulan temannya ini menyarankan Dewi ini untuk membuka warung makan di situ. Akhirnya bukalah Dewi warung makan di situ. Kemudian Dewi ini mulai berjualan ya. Nah, di awal jualan itu memang belum terjadi apa-apa. Warung masih normal seperti biasa, mahasiswa-mahasiswi datang. Nah, apa yang membuat warung Dewi ini ramai dibanding warung yang lain? Karena warung Dewi ini menyediakan makanan yang tergolong murah. Jadi di saat warung makan lainnya menyediakan harga satu piringnya itu sekitar 10.000 ke atas, tapi Dewi ini berjualan makanan yang harganya di bawah 10.000. Ada juga makanan yang 7.000, 8.000, itu udah dengan lauk yang sangat lengkap. Itulah yang membuat warung Dewi ini ramai sekali. Banyak dikunjungi mahasiswa sampai kemudian sekitar 1 bulan berjalan, warung Dewi ini tiba-tiba sepi. Sama sekali tidak ada pengunjung yang datang ke situ. Biasanya kan mahasiswa-mahasiswa ini datang makan di sana tiap pagi, siang, bahkan sore sampai malam. Warung ini banyak didatangi mahasiswa biasanya, tapi entah kenapa setelah 1 bulan berjalan, warung Dewi tiba-tiba sangat sepi. Dan tidak lama kemudian ada satu orang warga yang tinggal di dekat situ. Dia ini datang ngomong ke Dewi, "Mbak, warungnya jenengan kok semakin sepi ya saya lihat." "Iya ini Mbak, tidak tahu. Apa mungkin masakanku udah tidak enak lagi apa ya?" Nah, salah satu orang tetangganya ini bilang, Mbak Dewi ini tidak tahu kalau semua warung-warung yang ada di sini itu memakai penglaris." "Masa iya toh Mbak?" Mbak, semua warung-warung yang ada di sini pakai penglaris." "Ya tapi mungkin ada beberapa orang itu yang selain pakai penglaris, dia ini juga pakai seperti ajian-ajian yang juga itu bisa menghambat, seperti ya menutup warung orang lain secara gaib."
Nah, boleh jadi loh ya Mbak ya, warung Mbak Dewi ini ditutup seperti itu. Coba Mbak Dewi ini juga bisalah ikut ritual-ritual penglaris ini. Aku punya kenalan, ada kenalanku di daerah Gunung Kawi sana. Dia menyediakan ritual-ritual semacam itulah. Siapa tahu nanti warung Mbak Dewi ini mulai laris lagi. Nah, awalnya Dewi ini mikir dan berucap, enggak Mbak, aku enggak mau ikut-ikut macam kayak gitulah, biar jualan apa adanya aja kayak gini. Toh masakanku juga udah enak, aku juga sedia masakan yang lengkap, juga murah. Nah, akhirnya orang ini, tetangganya Dewi, bilang, ya wes Mbak, tapi nanti kalau memang Mbak Dewi butuh, ya hubungin aku aja, nanti tak kenalin, tak tunjukin orangnya di mana, namanya siapa. Mbak Dewi nanti pergi ke Gunung Kawi. Nah, awalnya Dewi ini nggak mau, tapi berhari-hari warungnya ini makin sepi. Sampai kemudian Dewi hitung-hitungan, kok semakin defisit, aku nggak ada pemasukan sama sekali. Sedangkan setiap hari ini aku harus butuh perputaran. Nah, jadi begitu Dewi ini masak, hanya 1-2 orang yang beli. Sampai malam hari, makanan ini ya kadang nggak terjual sama sekali, kemudian dibuang. Nah, Dewi ini akhirnya kan dia berpikir terus, mungkin aku coba ikut-ikutan cari pesugihan. Nah, singkat cerita Dewi akhirnya menghubungi temannya tadi yang sempat ngasih saran ke Dewi. Nah, temannya itu menghubungkan ke salah satu orang, temannya lagi yang ada di Malang. Nah, Dewi pun berangkat ke sana menuju ke Gunung Kawi. Ternyata di sana begitu sampai di Gunung Kawi, Dewi ini disarankan untuk membeli satu paket ritual, di mana di sana dia harus membayar beberapa juta untuk mengikuti ritual itu. Nah, pokoknya entah apa yang dilakukan, Mbak Dewi ini tidak cerita karena dia menganggap ini adalah privasi. Dan dia sendiri juga merasa hal itu tidak perlu dijelaskan. Karena nanti Mbak Dewi menganggap bisa membuat pertanyaan bagi orang-orang yang menonton tayangan ini. Jadi pada waktu itu yang dijelaskan Mbak Dewi, intinya dia mengikuti satu ritual yang dimana dia duduk di atas daun pisang. Dia duduk di bawah pohon dan disuruh oleh kuncen duduk-duduk di situ untuk menunggu. Jadi selama menunggu itu dia tidak boleh kencing, tidak boleh buang air besar. Jadi dia tetap harus stay di situ. Kalau mau kencingnya ya harus kencing di situ. Nah, selama melakukan ritual itu, kemudian Dewi ini tidur di dekat makam keramat. Dan gak lama kemudian dia ini didatangi sosok yang tinggi besar, hitam. Kemudian sosok tersebut memegang kakinya Dewi. Nah, pada waktu itu Dewi matanya agak kebuka. Dia melihat sosok besar itu seperti mau mengajak ke suatu lokasi. Sosok itu bergoyang-goyang di depannya Dewi. Sosok itu menyeret kakinya Dewi, dibawa ke salah satu gua. Dewi tidak tahu lokasinya di mana, tapi posisi pada waktu itu dia itu antara sadar tidak sadar. Dia masuk di dalam gua, di situ dia melihat banyak sekali batu-batu bertumpuk seperti emas. Di situ Dewi ditunjukkan oleh sosok itu. Sosok itu menunjuk ke arah satu lokasi yang kemudian Dewi ini disuruh masuk ke situ. Dan Dewi ini disuruh duduk diam. Dilihat kanan kiri banyak orang di situ berlalu lalang. Dan nampak semuanya yang ada di situ tersenyum, tapi senyumnya ini seperti benar-benar senyum yang terpaksa. Nah, di situ Dewi ini sekali lagi melihat banyak sekali emas-emas batangan yang berkilau. Dan tidak lama kemudian Dewi ini diberi sesuatu semacam seperti benda ini seperti pusaka kecil tapi berlapiskan emas. Dewi ini diberi oleh sosok yang tinggi besar hitam itu. Dan setelahnya sosok tersebut seperti memberikan kode sama Dewi, biar Dewi ini memasukkan benda tersebut ke dalam sakunya. Akhirnya benda tersebut dipegang Dewi, dimasukkan ke dalam saku. Dan ternyata ketika bangun, Dewi ini masih berada di makam keramat yang tadi Dewi ini tidur. Nah, kemudian kuncen datang. Dia bertanya, gimana Mbak? Wis oleh durung Mbak? Maksudnya sudah dapat belum? Seperti seolah-olah kuncen ini sudah tahu kalau Dewi ini mendapatkan sesuatu. Akhirnya Dewi ini menjawab, udah Pak, barusan saya mimpi udah dapat. Oh iya sudah kalau begitu, Mbaknya besok bisa pulang. Jangan lupa ya Mbak, nanti memberi yang dalam tanda kutip tidak tahu. Pada waktu itu
Kuncen ngomongnya semacam sedekah pada orang-orang di sana. Dewi ini disuruh memberi uang lagi untuk ngasih makan orang-orang yang ada di sekitar sana lah. Nah, setelah ngasih uang, Dewi pun pulang. Dewi pulang menemui salah satu temannya tadi yang memberi saran. Temannya nanya, gimana Mbak Dewi udah sampai sana? Mbak, gimana? Ngikuti ritualnya sukses gak? Terus gimana, dikasih apa? Akhirnya di situ Dewi itu mengeluarkan satu bungkus kain, kafan. Isinya itu seperti pasir. Pokoknya dia tidak tahu pasir apa itu. Dikasih oleh salah satu orang yang ada di sana, kuncennya. Jadi ketika Dewi ini mau pulang, Dewi ini membayar uang mahar. Setelahnya dia itu diberikan satu bungkusan kain kafan itu, yang isinya entah pasir apa, untuk dibawa pulang. Nah, sorenya Dewi mulai menyebar pasir itu di depan warungnya. Singkat cerita, besok harinya Dewi ini mulai membuka warung seperti biasa. Dan pada saat Dewi ini membuka warung, ternyata udah banyak sekali mahasiswa yang antri di depan warung. Akhirnya para mahasiswa ini kan masuk sambil bertanya, Mbak kemana aja Mbak, kok selama ini tutup terus? Padahal kami udah nyari, udah kangen masakannya Mbak Dewi. Nah, waktu itu Dewi ini kaget dan menjawab, selama ini buka kok Mas. Buka gimana Mbak, wong tutup terus kok. Kami lewat itu warung Mbak Dewi ini selalu tutup. Nah, sambil melayani pesanan makanan dari para mahasiswa, Dewi ini akhirnya kan mikir ya, oh jadi berarti benar kalau warungku ini ada yang nutup. Nah, singkat cerita, berhari-hari sampai berbulan-bulan warungnya Dewi ini tetap ramai. Sampai kemudian Dewi ini mulai mengalami hal-hal yang menurut Dewi ini mulai agak aneh dan gak masuk akal. Malam itu, karena Dewi ini juga tidur di warung tersebut, jadi ketika malam tidur itu anaknya terus menangis. Anaknya itu selalu terbangun. Nah, pada malam itu anaknya menangis, terbangun. Jadi anaknya Dewi itu seperti melihat sesuatu. Dia itu menunjuk ke arah-arah pojokan ruangan. Mama, itu ada raksasa, Ma. Itu ada raksasa. Nah, di situ Dewi kan kaget. Melihat ke arah yang ditunjuk oleh anaknya. Dewi ini bingung karena dia nggak melihat apa-apa. Kenapa, Dek? Kenapa? Itu mah ada raksasa, mah. Ada raksasa. Ya udah, Dek, ya udah. Bubuk lagi, nggak ada apa-apa. Ada mama kok di sini. Dilus-elus kan terus akhirnya. Dibelai terus rambut anaknya ini biar tenang. Nah, karena sering kali anaknya ini menangis di tiap malam, mulai jam 12 malam sampai subuh begitu terus, sampai pada akhirnya Dewi ini mulai capek. Karena seharusnya dia itu kan bangun pada malam hari untuk masak sebelumnya. Nah, pada waktu yang seharusnya dihabiskan untuk masak, anaknya malah menangis. Dia harus mengurusi anaknya. Jadi mulailah kerjaan di warung itu terbengkalai. Dan Dewi ini merasa ada yang tidak beres dengan anaknya. Sampai kemudian warung ini kembali sepi. Warungnya itu kembali sepi dan Dewi ini mulai memikirkan, ini gimana ya, apa mungkin aku harus kembali ke Gunung Kawi ya untuk minta penglaris lagi. Jadi berhari-hari Dewi ini hanya memikirkan hal itu, sementara anaknya di pagi hari itu kelihatan sangat lemes sekali karena kurang tidur. Dan sampai pada akhirnya anaknya Dewi ini sering sakit-sakitan. Dewi ini berobat dengan biaya yang terbilang sangat besar. Jadi pemasukan Dewi yang didapat Dewi di warung itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan Dewi untuk pengobatan anaknya. Jadi anaknya ini seringkali diobatin di rumah sakit dan sampai dilakukan ronsen di bagian dalamnya. Ternyata anaknya itu tidak sakit apa-apa. Tapi seringkali anaknya Dewi ini merasa dia ini kayak ngerasain sakit di bagian perut. Sampai seringkali anaknya ini muntah-muntah yang tidak jelas. Dan tidak tahu apa yang dialami anaknya pada waktu itu. Akhirnya Dewi ini sempat menghubungi orang tuanya dan orang tuanya sempat, ya sudah, kamu pulang aja sama anakmu dibawa, kasihan anakmu, pulang ke sini, ikut bapak. Kamu ikut bapak, udah nggak usah dipikirin masalah sehari-hari, kamu mau makan apa, makan seadanya di sini. Ayo kita makan bareng-bareng. Nah, pada waktu itu Dewi sempat malu ya. Dia sebenarnya nggak mau lagi merepoti orang tuanya, sampai akhirnya dia mikir sendiri. Sampai pada suatu hari temannya yang sempat menawarkan Dewi ke Gunung Kawi itu datang lagi. Dia berucap, Mbak Dewi lebih baik Mbak Dewi ini balik lagi aja ke Gunung Kawi. Mungkin ritual-ritualnya perlu diperbarui. Karena kan sudah hampir 1 tahun Mbak. Jadi warungnya Mbak Dewi ini kembali sepi.
Nah, Dewi ini sempat goyah lagi ya. Sempat dia ini memikirkan, mungkin benar apa ya, aku harus balik lagi ke Gunung Kawi. Tapi pada waktu itu Dewi sudah tidak punya tabungan sama sekali, dan tabungannya sudah habis untuk pengobatan anaknya. Sampai pada satu ketika Dewi ini cuma diem di depan warung, melihat orang-orang ini lalu lalang, mahasiswa yang biasanya mampir di tempatnya itu tidak pada mampir, tidak makan. Di situ Dewi ini sampai melakukan strategi baru, tapi tidak ada mahasiswa juga yang mampir. Strateginya itu, ayo mas, mbak, monggo sayur asemnya, nasi lodehnya monggo masih hangat. Jadi memang Dewi sempat memakai strategi itu, tapi tidak berhasil. Mahasiswa itu kelihatan malah seperti tidak mendengar apa yang Dewi ini ucapkan. Warungnya Dewi ini semakin sepi. Dan pada satu sore ketika itu menjelang maghrib, sekitaran jam 5:30, pokoknya menjelang maghrib, Dewi ini duduk diam di depan warung sambil menunggu pelanggan. Sesekali dia melihat ke arah etalase makanannya, kok tidak juga laku, sambil ngelihat anaknya itu yang terus sakit-sakitan. Jadi anaknya terlihat di situ terbaring lemas. Dewi itu diam sambil melihat ke arah jalan. Tidak lama kemudian ada seorang nenek-nenek. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia ini masuk ke warungnya Dewi. Dan nenek-nenek itu melepas sandalnya. Dia masuk ke warungnya Dewi. Ditanya sama Dewi, "Nek, mau beli apa?" "Badhe tumbas maem, Nduk." "Ono maem, Nduk." "Enten-enten, Mbah. Monggo pinarak." "Badhe maem ngagem napa, Mbah?" "Onone apa ae? Enten sayur asem, sayur lodeh." "Ya wis, aku njaluk lodeh ya, Nduk ya. Sama minum es, aku pengin minum es." "Oh nggih, Mbah, es nopo?" "Es jeruk." "Nggih, Mbah." Nah, di situ Dewi melihat wajah nenek-nenek itu, mohon maaf, seperti seorang gelandangan. Dan Dewi itu sudah punya niatan tidak mau menarik uang dari nenek tersebut. Biarkan makanan ini tak gratisin. Ini sedekahku hari ini. Nah, setelah itu Dewi mengambil sandal dari nenek-nenek itu. "Mbah niki, Mbah, dagem mawon." "Aja, Nduk, aja. Wis beneng jopo ae, sambil terus melanjutkan makannya. Nah, di situ Dewi itu terus memandangi ya sosok tersebut. Pakaiannya lusuh, tangannya kotor. Ya, jadi seolah-olah nenek ini habis tidur di jalan. Dan gak berapa lama kemudian nenek itu bertanya, "Piro kabeh, Nduk?" "Napa nih, Mbah? Mboten pun ditelaske mawon." "Ki tenanan." "Nggih, Mbah, saestu, udah dihabisin aja, Mbah." Ya. Jadi nenek-nenek itu tanya, "Semua habisnya berapa? Piro, Nduk?" Dan si Dewi ini gak mau menerima bayaran dari nenek itu. "Udah dihabisin aja, Mbah. Udah gratis semuanya," kata Dewi. Akhirnya kan nenek-nenek itu, "Alhamdulillah. Suwun ya, Nduk ya. Ketisuk simbah durung maem." "Oh nggih, sami-sami." "Badhe bungkus napa, Mbah?" Gak usah. Wis matur suwun. Engko lain waktu aku tak mampir meneh ya, Nduk ya. Matur suwun ya." Akhirnya nenek-nenek itu pergi dari warungnya Dewi. Nah, gak berapa lama kemudian nenek-nenek ini kembali. Dia duduk lagi di bangku, terus dia nanya sama Dewi, "Warungmu ini kok sepi ya? Sudah berapa lama sepi, Nduk?" "Nggih, Mbah. Ya sudah hampir 1 bulan sepi. Ya kadang-kadang juga ada yang masuk, Mbah." Nenek-nenek itu cuma manggut-manggut sambil melihat seperti melihat sesuatu yang aneh, ke kiri, ke kanan, ke atas. Dan gak lama kemudian dia itu pamit, "Ya wis, Nduk. Matur suwun ya, Nduk ya. Simbah matur suwun." "Oh nggih, Mbah Ji." Kemudian dia kembali lagi memakai sandalnya, mengambil barang-barang yang dia bawa seperti, mohon maaf, rongsokan. Kemudian dia berjalan menjauh dari warungnya Dewi. Nah, anehnya, gak berapa lama kemudian nenek-nenek itu kembali lagi. Dia duduk di meja, kemudian dia menggebrak meja di warungnya Dewi. "Brak! Kurang ajar kabeh. Ngaliyo kabeh." Dia menggebrak lagi. "Brak! Ngaliyo kabeh. Kurang ajar kabeh sing ana nang kene. Ngaliyo kabeh." Nah, di situ Dewi kan kaget sampai anaknya ini terbangun dari tidurnya dan menangis. Ini kenapa kok si Mbak ini kok tiba-tiba marah-marah? Kan tadi makan di sini udah tak gratisin. Ya udah ngobrol sama aku.
Orangnya sopan kok tiba-tiba datang lagi gebrak-gebrak meja, marah-marah, ada apa? Dewi ini kan takut. Nah kemudian nenek-nenek itu pergi. Akhirnya Dewi ini kan menuju ke arah depan warungnya, dilihat kiri kanan. Udah nggak ada sosok nenek-nenek itu. Nggak tahu perginya ke arah mana. Nah yang terakhir diucapkan nenek-nenek itu sambil menggebrak meja, dia cuma mengucapkan, "Ngalio kabeh, kurang ajar kabeh." Nggak lama kemudian, selang beberapa menit setelah itu, ada 2 orang mahasiswa datang. "Mbak, nasi lodehnya masih enggak?" "Oh masih mas, monggo duduk, monggo pinara." Mereka pun berdua makan. Setelah itu datang lagi 5 orang mahasiswa. Tanya, "Mbak, nasi pecel masih?" "Oh masih mas." "Mbak, sayur asemnya masih enggak?" "Nggih masih mas, monggo." Ada lagi datang, "Mbak rawon masih mbak?" "Masih." Tiba-tiba banyak sekali pelanggan dari Dewi ini yang datang sepeninggal dari nenek-nenek itu. Nah di situ Dewi kan seneng tapi juga bingung. Sambil melayani pesanan makanan dari para mahasiswa, dia itu sempat ngebatin ya. Ini kok tiba-tiba rame ya, alhamdulillah. Ini apa ada hubungannya ya sama nenek-nenek tadi? Nah singkat cerita, sekitar seminggu setelah kejadian itu, Dewi ini tidur. Dia bermimpi ketemu sama nenek-nenek yang dia temui di warungnya. Nenek-nenek itu datang persis seperti pertama kali mereka ketemu. Sosok tersebut lusuh, badannya kotor, dan membawa satu bungkusan karung goni berisi rongsok. Di situ Dewi nanya, "Mbah, badhe maem napa mbah? Badhe maem, simbah luwe." "Iya nduk, aku kok luwe wetenge. Badhe maem napa mbah?" "Yo sego lodeh yo nduk, sayur lodeh." Setelah itu nenek-nenek itu makan dengan lahap. Dewi itu cuma memandangi. Di mimpi itu Dewi bertanya sama simbah tersebut, "Mbah, sebenarnya panjenengan iku siapa sih kok datang-datang dobrak meja di warung dan setelahnya kok warungku jadi rame, Mbah? Sinten sih simbah niki sinten, Mbah?" Setelahnya sosok tersebut merangkul Dewi. Dewi ini ditidurkan ya di pahanya. Nenek-nenek itu gak lama kemudian mengelus-elus rambutnya. "Nduk, kamu tak bilangin ya, jangan sekali-kali kamu itu pakai penglaris. Penglaris seperti ya kamu itu yang kamu pakai. Kamu itu kan agamanya Islam, orang tuamu juga Islam. Udah kamu sekarang bertobat. Sekarang mulai sholat 5 waktu lagi. Sering-sering berzikir untuk warungmu. Nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang sesat, yang memakai penglaris." Simbah itu bukan siapa-siapa. Dielus terus kepalanya Dewi. Dewi ini menangis karena dia merasa kok saya nyaman sekali ya, seperti nenekku sendiri. Nenek ini bukan siapa-siapa, Simbah ini bukan siapa-siapa. Dewi terus mendengarkan perkataan dari sosok tersebut. "Kamu itu udah ndak usah ikut-ikutan penglaris-penglaris seperti itu. Pokoknya Simbah itu bukan siapa-siapa. Simbah ini sayang sama kamu. Anakmu kasihan itu loh. Sudah mulai besok kamu buang ya. Yang kamu dapat dari dukun-dukun itu kamu buang. Kamu harus rajin sholat lagi setelah ini. Kamu harus banyak-banyak minta cuma sama Gusti Allah." Nah di situ Dewi menangis seolah sangat menyesali perbuatannya. Dan gak lama setelah itu saking capeknya Dewi nangis di mimpinya. Kemudian Dewi ini ketika bangun dari mimpinya, dia ini merasa badannya sangat segar. Dia merasa seperti tidur udah lama sekali setelah mimpi dengan ketemu nenek-nenek ini. Dan ketika bangun, dia melihat anaknya itu sudah tidak sakit lagi. Anaknya ini sudah berlarian ke sana kemari. Anaknya bangun terlebih dahulu. Dewi ini kan juga bingung dengan kondisi pada waktu itu. "Loh, anakku kok sudah sehat kembali, alhamdulillah. Apa mungkin ini petunjuk ya? Apa mungkin nenek-nenek ini adalah seorang wali atau malaikat yang sengaja didatangkan Allah?" Nah singkat cerita, Dewi ini langsung pulang ya ke kampungnya menuju ke bapaknya. Dia menceritakan semua. Dia mengakui perbuatannya bahwa dia itu sempat mencari satu penglaris pesugihan di Gunung Kawi. Awalnya bapaknya sempat kecewa dan Dewi juga setelah itu bercerita. Dia itu didatangin warungnya oleh nenek-nenek. Setelah nenek-nenek itu menggebrak meja, warungnya kembali laris. Bapaknya cuma bisa mengambil satu kesimpulan bahwa, "Nduk, nenek-nenek itu bisa jadi adalah seorang wali."
yang datang sengaja untuk memberimu petunjuk. Kamu lebih baik udah ndak usah lagi ikut-ikutan seperti itu. Udah buang aja semua kepercayaan itu. Yang kamu pakai jimat ini, jimat itu, kamu buang semua. Sekarang mulailah kamu tobat, mulai perbaiki sholatmu. Kamu dulu dari kecil itu tak didik sholat, tak didik ngaji, supaya kamu itu ndak usah ikut-ikutan orang-orang sesat kayak gini. Sudah kamu buka warung aja ya buka warung, niatkan untuk ibadah pada Allah. Nah dari situ Dewi mulai sungkem sama kedua orang tuanya. Dia minta restu, Pak saya ingin mengembangkan usaha warungku ini. Ini modal yang sudah tak kumpulkan, ya sudah ada lumayan. Aku pengen buka warung lagi Pak di kampus yang di sebelah timur. Di sana ada kampus lagi baru. Aku kepengen buka usaha lagi. Ya wis tak restui ya nduk ya. Akhirnya setelah itu pun warung dibuka lagi. Dewi ini buka cabang. Nah singkat cerita sampai hari ini Dewi ini sudah mempunyai 20 cabang warung, di mana Dewi sekarang merupakan bisa dibilang seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia adalah seorang pengusaha muslimah yang taat. Nah kisah Dewi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata ketika kita mau memulai usaha, ada baiknya kita itu langsung meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tidak sewajarnya kita minta penglaris, pesugihan yang malah menjerumuskan kita sendiri. Nah Dewi ini adalah satu sosok yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa apapun tentang penglarisan, pesugihan itu nggak baik, dosa besar. Ketika kita mulai usaha, niatkan, tanyakan semuanya pada Allah. Insya Allah usaha kita akan berjalan dengan baik. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi Dewi ini memang nama samaran karena Dewi ini malu ya untuk menyebutkan identitasnya. Dan Dewi ini sampai hari ini sudah mempunyai bisnis warung itu sampai 20 cabang yang tersebar di Jawa Timur. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran, diambil hikmahnya oleh rencang-rencang semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.